Selamat datang kembali di channel saya. Di video kali ini kita akan melakukan pembahasan soal-soal dari LKS 1 yang topiknya pola dan barisan bilangan, yaitu dari nomor 1 dan nomor 2. Ya, soal-soal ini diambil dari buku Matematika kelas 11 Wajib 2B Sukino berdasarkan kurikulum tahun 2013, yaitu dari bab 6 dengan judul pola, barisan, dan deret bilangan, dimulai dari halaman 16. Nah, pertama-tama kita harus tahu dulu apa arti dari barisan bilangan. Oke. Nah, jika ada bilangan yang kita tulis berturut-turut, yaitu kita sebut U1, U2, U3 sampai dengan UN, ya, maka UN itu disebut sebagai suku yang ke N. Berarti ini adalah suku yang pertama, ini adalah suku yang kedua, ini adalah suku yang ketiga, dan seterusnya. Oke, jadi untuk nomor satu, tentukanlah 5 suku pertama. Oke, 5 suku pertama artinya soal maunya U yang satu, lalu U yang dua, lalu U yang tiga, lalu U yang empat, lalu U yang kelima. Jadi soal mau 5 suku pertama ini. Jadi 5 yang awal ini. Oke, nah diketahui untuk soal A bahwa UN adalah 2N tambah 1. Oke, berarti ini sudah dikasih tahu rumus untuk suku UN-nya. Oke, nah untuk soal A, kita tahu UN adalah 2N ditambah 1. Jadi kalau kita mau U1, tinggal masukkan saja N-nya 1. Berarti ini diganti dengan 1, dapat U1. Ini diganti dengan 1, berarti 2 dikali 1 ditambah 1, hasilnya 3. Kalau U2, berarti N-nya diganti dengan 2, maka 2 kali 2 ditambah 1 sama dengan 5. U3, 2 kali 3 ditambah 1 sama dengan 7. U4, 2 dikali 4 ditambah 1 sama dengan 9. U5, 2 dikali 5 ditambah 1 sama dengan 11. Nah, maka selesai untuk soal nomor A. Karena kita sudah buat U1-nya adalah 3, U2-nya adalah 5, dan seterusnya. Nah, untuk soal B, dikasih tahu bahwa UN adalah N di pangkat 3. Nah, berarti kalau U1, kita hitung N-nya masukkan 1, 1 di pangkat 3 hasilnya 3. Maksud saya hasilnya 1. Kalau kita mau U2, berarti ini N-nya diganti dengan 2. 2 di pangkat 3 hasilnya 8. Kalau mau U3, berarti 3 di pangkat 3 hasilnya 27. U4 sama dengan 4 di pangkat 3 sama dengan 64. U5 sama dengan 5 pangkat 3 sama dengan 125. Selesai yang B. Kalau yang C, dikasih tahu UN adalah 2N kuadrat dikurang 1. Jadi kita masukkan saja N-nya 1, hasilnya 1. Masukkan N-nya 2, 2 dikali 2 pangkat 2, 8 dikurang 1 menjadi 7. Lanjutannya 2 kali 3 pangkat 2 dikurang 1, hasilnya 17, dan seterusnya. Ya, semoga sudah jelas. Nah, kalau yang D, caranya sama saja ya. Dikasih tahu UN adalah N kuadrat kurang N. Kita mau U1, berarti ini masukkan 1, 1 kuadrat kurang 1, hasilnya 0. U2, berarti ini masukkan 2, 2 kuadrat kurang 2, hasilnya 2. Lanjutannya, 3 kuadrat dikurang 3, hasilnya 6. 4 kuadrat dikurang 4, hasilnya 12. 5 kuadrat dikurang 5, hasilnya 20. Untuk yang E, UN sama dengan minus 2 di pangkat N. Ya, berarti ini untuk U1, berarti pangkatnya pangkat 1. Nah, minus 2 di pangkat 1 hasilnya minus 2. Nah, kalau kita mau U2, berarti pangkatnya menjadi pangkat 2. Nah, ingat, karena ini ada minus, minus kalau di pangkat yang genap, minusnya hilang. Maka tersisa 2 pangkat 2 adalah 4. Kalau U3, berarti minus 2 di pangkat 3, hasilnya adalah minus 8. Ya, minusnya ada lagi, karena pangkatnya ganjil. Ya, nah, lalu U4 berarti minus 2 pangkat 4, hasilnya positif 16. U5 adalah minus 2 di pangkat 5, hasilnya negatif 32. Ya, perhatikan kalau minus di pangkat itu hasilnya selang-seling ya, start dari minus, plus, minus, plus, minus. Soal terakhir, UN adalah N dikurang 1 per N ditambah 1. Nah, ini angkanya agak repot sedikit. Oke.
Kalau kita mau U1, berarti 1 dikurang 1 hasilnya 0, 0 per sesuatu hasilnya 0. Kalau mau U2, 2 kurang 1 per 2 tambah 1 menjadi sepertiga. Kalau mau U3, 3 kurang 1 per 3 tambah 1 hasilnya 2 per 4. Kalau mau U4, 4 kurang 1 per 4 tambah 1 menjadi 3 per 5. U5, 5 kurang 1 per 5 tambah 1 menjadi 4 per 6. Ya, demikianlah soal nomor 1. Seharusnya tidak susah. Kita lanjut ke soal nomor 2. Tuliskanlah 3 suku berikutnya dari setiap barisan berikut ini dan tentukanlah rumus sederhana untuk suku ke N. Ya, soal nomor A mulai dari 1, lalu 2, lalu 3 dan seterusnya. Oke. Nah, kan kelihatan jelas ya, polanya adalah dari 1 ke 2 ditambah 1. 2 ke 3 ditambah 1. Maka 3 ke 4, 3 ditambah 1 menjadi 4, 4 ditambah 1 menjadi 5, dan 5 ditambah 1 menjadi 6. Kita sudah tulis 3 suku berikutnya. Ya, dan di kanan saya tulis aturannya yaitu plus 1. Nah, ingat, kalau yang plus 1, maka rumusnya pasti berbentuk UN sama dengan N. Oke? Nah, kalau misalnya kita coba, kita mau yang ini kan U3, berarti U3 sama dengan 3, cocok ya. Kalau misalnya kita mau yang ini, berarti U5 sama dengan 5, cocok. Nah, berarti inilah rumusnya. Soal nomor B, start dari 3, lalu 5, lalu 7. Oke, 3, 5, 7. Kita lihat ini polanya adalah plus 2, plus 2, maka ini plus 2 lagi, plus 2 lagi, plus 2 lagi. Nah, itu polanya ya. Nah, jadi kalau dia yang plus 2, maka rumus UN-nya pasti 2N ya, karena plus 2. Kalau tadi plus 1, 1N. Plus 2 menjadi 2N. Nah, kita uji masukkan N-nya 1 ke sini. Nah, 2 kali 1 hasilnya 2. Padahal U1 kita adalah 3. Berarti kita perlu tambahkan 1 lagi supaya 2 ditambah 1 bisa menjadi 3. Jadi rumus UN-nya adalah 2N ditambah 1. Oke, misalnya kita mau cek yang ini. Ini U berapa? Ini kan U1, U2, U3, U4. U4 harus dapat 9. Kita masukkan U4 sama dengan 2 dikali 4 sama dengan 8, ditambah 1 hasilnya 9. Sudah cocok ya? Berarti rumus UN-nya ini. Soal C, minus 8, minus 4, kosong. Nah, kita lihat polanya. Berarti ini tambah 4, tambah 4, tambah 4, tambah 4, tambah 4. Ini polanya plus 4. Seperti tadi, karena plus 4, maka UN-nya adalah 4N. Lalu kita uji, masukkan N-nya 1. Kalau kita masukkan 1 ke sini, hasilnya 4 kali 1 adalah 4. Tapi di soal kita, U1-nya harus minus 8. Berarti dari 4 mau jadi min 8, kita perlu minus 12 lagi. Jadi inilah jawaban UN untuk soal C. Ya, UN adalah 4N dikurang 12. Misalnya kita mau uji yang ini. Kita uji U3. Oke, nah berarti 4 kali 3, 12 kurang 12, hasilnya 0. Cocok ya? Berarti udah selesai untuk soal C. Soal D, 15, 12, 9, kita lihat polanya, minus 3, minus 3, minus 3, minus 3, dan minus 3 lagi. Berarti UN-nya adalah minus 3N, lalu kita uji N sama dengan 1, seperti yang tadi ya. Kita masukkan N-nya 1, min 3 kali 1 adalah min 3. Tapi di soal kita U1-nya adalah 15. Maka dari min 3 mau ke 15 perlu plus 18 lagi. Ya. Nah, misalnya kita coba yang ini. Ini kan U2-nya nih. U2 adalah 12. Coba masukkan 2. Min 3 kali 2 adalah 6. 6 ditambah 18. Sorry, maaf saya. Maksudnya min 3 dikali 2 adalah min 6. Min 6 ditambah 18. Hasilnya adalah 12. Cocok ya. Berarti udah selesai. Nah, untuk nomor E, 1, lalu 4, lalu 9. Nah, yang ini kita harus lihat bahwa 1 itu sama dengan 1 kuadrat. 2 itu sama dengan 2 kuadrat. 9 itu sama dengan 3 kuadrat. Berarti ketahuan polanya adalah berbentuk N kuadrat ya. Jadi 16 adalah 4 kuadrat, ini adalah 5 kuadrat, ini adalah 6 kuadrat. Jadi polanya adalah N kuadrat. Dan ini sudah cocok ya.
Karena ini satu kuadrat, masukin satu kuadrat, masukin dua kuadrat, dan seterusnya. Nah, untuk soal F, ini polanya dari 1 menjadi 2 menjadi 4. Nah, berarti polanya adalah kali 2 lagi, oke, kali 2 lagi, dan seterusnya. Kali 2 ya. Jadi ini polanya kali 2. Jadi, kalau yang berbentuk kali-kali-kali, maka rumusnya pasti berbentuk pangkat N. Karena dikali 2, maka ini 2 di pangkat N. Oke, nah kalau kita masukkan uji, oke, ini masukkan 1 menjadi 2 pangkat 1. Kalau kita masukkan 2, ini menjadi 2 pangkat 2. Kalau kita masukkan 3, menjadi 2 pangkat 3, dan seterusnya. Tapi dari soal, 2 pangkat 1 kan 2 ya. Oke, 2 pangkat 2 adalah 4, 2 pangkat 3 adalah 8, 2 pangkat 4, maaf, saya hapus. Ini adalah 8. 2 pangkat 4 itu 16. 2 pangkat 5 adalah 32. Oke, nah kita lihat di soal ada angka ini 2, 4, 8, 16, 32. Tapi soal bukan start dari 2, soal adalah start dari 1. Berarti soal start dari 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, dan seterusnya. Jadi kita lihat, kalau kita taruhnya 2 pangkat N, startnya dari 2 pangkat 1. Soal maunya adalah start dari 2 pangkat 0. Berarti N-nya ini harus dimundur satu langkah, dari 1 menjadi 0. Dari 2 menjadi 1, 3 menjadi 2, 4 menjadi 3, dan seterusnya. Maka yang sesuai adalah ini, 2 pangkat N dikurang 1. Ya. Misalnya kita mau coba U3. Kita cek U3-nya, apakah cocok. Maka ini adalah 2 dipangkat 3 dikurang 1, berarti sama dengan 2 dipangkat 2 adalah 4. Oke, nah cocok, karena U3 adalah yang ini. Sudah cocok ya? Berarti jawaban akhir sudah benar, UN adalah 2 pangkat N dikurang 1. Oke, nah demikianlah pembahasan kedua soal ini, ya, nomor 1 dan nomor 2 dari LKS pertama di bab 5 ini. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa untuk men-like video ini dan subscribe channel ini supaya kamu tidak ketinggalan update video selanjutnya. Tinggalkan juga komentar kamu kalau ada soal yang kurang jelas. Saya akan menjawab di bagian komentar. Silahkan di-share video ini ke teman-teman kamu yang membutuhkan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.